warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifki Nuryadin, mahasiswa Fakultas Psikologi, akan menerangkan sedikit teori tentang helplessness, pesimisme, dan optimisme yang diperkenalkan oleh Bapak Martin E.T. Seligman. Bapak Martin E.T. Seligman ini yaitu Bapak Psikologi yang lahir pada 12 Agustus 1942. Beliau yaitu psikolog yang berasal dari Amerika, yaitu psikolog pendidik dan penulis buku self-help dan promotor psikologi positif. Teori yang sangat terkenal dari beliau adalah teori helplessness yang akan kita bahas pada awal ini. Bapak Martin Seligman pada masa anak-anak beliau bersekolah pada sekolah umumnya, dan ketika pada tahun 1964 Seligman mendapatkan gelar sarjana di Universitas Princeton, dan di sana Seligman terkenal sangat pintar, sehingga setelah lulus dari Universitas Princeton beliau mendapat 3 tawaran dari universitas besar. Yang pertama Universitas Pennsylvania dengan jurusan eksperimen hewan, yang kedua Universitas Oxford dengan jurusan filsafat, dan yang ketiga Universitas Pennsylvania. Dari ketiga tersebut beliau lebih memilih kepada Universitas Pennsylvania. Seligman pada tahun 1967 Seligman mendapatkan gelar PhD dari Universitas Pennsylvania. Pilihannya ini didasarkan pada keingintahuannya atas fenomena penderitaan orang-orang pada umumnya. Sekarang kita beralih kepada materi yang pertama, itu learn helplessness. Awal penelitian yang dilakukan oleh Seligman adalah learn helplessness, dan topik penelitian ini menjadi teori yang cukup terkenal dari seorang psikolog, dari seorang Martin Seligman ini. Teori ini didasarkan pada pengalaman Seligman pada masih anak-anak, di mana ayahnya lumpuh karena stroke. Dan pada saat itu Martin Seligman masih berusia 13 tahun. Karena melihat kondisi ayahnya yang tiba-tiba lumpuh, memicu pada pikiran Martin Seligman itu memicu pemikiran negatif atas ketidakberdayaan atas situasi. Ketidakberdayaan seorang atas situasi. Permasalahan yang dialaminya. Dari situ Seligman cenderung memusatkan diri pada minatnya di bidang ketidakberdayaan atau helplessness tersebut dan pesimis. Akhirnya pada tahun 1967 Seligman membentuk teori learned helplessness dirinya dan bersama temannya yaitu Steph Mayer, di mana subjek dari penelitian atau eksperimen tersebut itu disediakan kepada seekor anjing. Seekor anjing yang disetrum dengan senapan listrik. Berdasarkan 2 kondisi yang dibuat dalam eksperimen itu, ditemukan perbedaan respon. Sekelompok anjing yang berada di kondisi yang tidak bisa dihindari. Beberapa anjing mengetahui tindakannya menghasilkan strum. Anjing menghasilkan strum, tindakannya menghasilkan strum, maka anjing tersebut mampu menghindari kejutan tersebut. Dan pada anjing lainnya, berapa anjing lainnya yang diberikan situasi yang sama di strum, yang sama-sama di strum tanpa sebab, maka anjing tersebut cenderung bersikap pasrah dengan situasi tersebut. Hal ini karena kondisi itu tidak mampu dikontrol oleh anjing tersebut. Hal ini karena situasi tersebut tidak mampu untuk diubah, sehingga menimbulkan rasa ketidakberdayaan atau disebut dengan learn helplessness. Adapun penyebabnya adalah tidak mampu belajar dari pengalaman yang tidak menyenangkan
ataupun terlalu banyak situasi yang tidak menyenangkan dialaminya sejauh ini. Kondisi ini hampir sama seperti kondisi depresi dan pemikiran dari orang yang mengalami trauma. Sekarang kita beralih kepada gejala ketidakberdayaan yang dipelajari. Setiap orang terkadang mengalami kesulitan, trauma ketika menghadapi kesulitan, kemunduran, ketidakberdayaan yang dipelajari ditandai dengan gejala yang lebih rentan lama, seperti menghindari keputusan, sikap buruk, cepat menyerah, ketidakmampuan untuk mentolerir frustasi, kurangnya usaha, motivasi rendah. Itu gejala ketidakberdayaan. Dan sedangkan menyebab ketidakberdayaan yang dipelajari, yaitu ketidakberdayaan yang dipelajari seringkali merupakan akibat dari pengalaman stres atau trauma. Orang-orang mungkin merasa bahwa mereka tidak mempunyai kendali atas situasi tersebut. Karena kurangnya kendali, orang mungkin merasa tidak berdaya dan tidak termotivasi untuk mengambil tindakan-tindakan. Penyebab umum yang dapat menyebabkan ketidakberdayaan yang dipelajari meliputi seperti melecehkan, sulit, kekerasan dalam rumah tangga, bencana alam, dan trauma. Nah, sekarang kita beralih ke dampak ketidakberdayaan. Dampak dari ketidakberdayaan yang dipelajari telah dibuktikan pada spesies hewan yang berbeda. Namun, dampak juga dapat dilihat pada manusia. Perhatikan satu contoh yang sering digunakan. Seorang anak mendapatkan nilai buruk dalam ujian dan tugas matematika akan segera mulai merasa bahwa apapun yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh pada hasil, tidak akan berpengaruh pada kinerja matematika. Ketika kemudian dihadapkan pada tugas apapun yang berhubungan dengan matematika, mereka mungkin merasa putus asa dan tidak mengerjakan tugas tersebut. Misalnya, rasa malu dalam situasi sosial dapat menyebabkan orang merasa tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mengatasi gejalanya. Karena gejala terasa di luar kendali, orang mungkin berhenti berusaha melibatkan diri dalam situasi sosial sehingga rasa malunya semakin terasa pada diri anak tersebut. Namun, para peneliti telah menemukan bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari tidak selalu dapat generalisasikan di semua situasi ataupun kondisi. Seorang siswa yang mengalami ketidakberdayaan belajar dalam kelas matematika belum tentu mengalami ketidakberdayaan belajar matematika atau yang sama ketika dihadapkan pada melakukan perhitungan di dunia nyata. Dalam kasus lain, orang mungkin mengalami ketidakberdayaan yang dapat digeneralisasikan dalam berbagai situasi. Saya ulangi lagi. Seorang siswa, namun para penelitian telah menemukan bahwa ketidakberdayaan yang dipelajari tidak selalu dapat digeneralisasikan di semua situasi dan kondisi. Seperti contoh, siswa yang mengalami ketidakberdayaan belajar di kelas matematika belum tentu mengalami ketidakberdayaan yang sama ketika dihadapkan pada melakukan perhitungan matematika di dunia nyata. Dalam kasus lain, orang mungkin mengalami ketidakberdayaan yang dapat digeneralisasikan dalam berbagai situasi. Mungkin yang itu sedikit penerangan dari teori learn helplessness. Dan sekarang saya beralih kepada materi pesimisme dan optimisme. Di sini pesimis yang saya dapat sumber itu pesimisme adalah sikap mental. Pesimisme mengantisipasi hasil yang tidak diinginkan dari situasi tertentu yang umumnya disebut sebagai pesimisme situasional atau percaya bahwa
hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada mereka dalam kehidupan lebih dari yang diinginkan. Terus pesimisme juga cenderung berfokus pada hal-hal negatif. Ingat, pesimisme juga cenderung berfokus pada hal-hal negatif dalam kehidupan secara umum ataupun situasi tertentu. Sebuah idiom umum yang digunakan untuk menggambarkan optimisme versus pesimisme adalah gelas yang diisikan air ke titik tengah. Di mata seorang optimis, dia akan melihat gelas sebagai setengah penuh, dan pesimisme akan melihat gelas tersebut dengan pandangan gelas itu setengah kosong. Nah, sedangkan optimisme adalah sikap mental yang mencerminkan keyakinan atau harapan bahwa hasil dari beberapa upaya khusus atau hasil secara umum akan mendapatkan hasil yang positif, menguntungkan, dan diinginkan. Teori optimisme termasuk dispositional models and models of explanatory style. Optimisme juga bisa dikaitkan dengan kesehatan. Oleh karena itu, selalulah berpikir positif. Gimana pun keadaannya, ya bisa diambil hikmahnya. Mungkin itu saja yang bisa saya terangkan. Mohon maaf atas kekurangannya atau ketidakpahamannya. Mohon maaf sekali lagi. Dan yang terpenting itu selalulah berpikir positif dalam situasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.